tiap-tiap amalan, tiap-tiap kerjaan ibadah kita kepada Allah harus diiringi, harus disertai dengan ilmu dan ilmu agama. Sampai-sampai junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sabdanya, rakaatun, satu rakaat yang dilakukan di bulan Ramadan tapi diiringi dan disertai dengan ilmu agama. Apa kata baginda Rasul? Khairun afdalu min alfi rakaatin fi ghairihi, lebih afdal daripada 1000 rakaat yang dilakukan oleh hamba tapi tidak didasari dengan ilmu agama. Rasulullah tegaskan kembali, li anna thawaban nafli fi Ramadan kathawabil fardhi, sesungguhnya pahala amalan yang sunnah yang dilakukan disertai dengan ilmu itu akan diberikan seperti pahala amalan-amalan yang wajib. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keutamaan orang yang dawam, yang kontinu, yang konsekuen, yang istiqomah menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain orang itu nantinya Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, selain itu juga orang yang suka menuntut ilmu agama, jika ia beramal kemudian salah atau ada kesalahannya saat dia beramal, maka kesalahannya itu bukan jadi dosa, akan tetapi kesalahannya itu akan jadi ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keutamaan orang yang suka kontinu, konsekuen, senantiasa hidupnya mencari ilmu agama. Oleh karena itu saudara-saudara, Ramadan tidak akan lama lagi akan meninggalkan kita. Mau tidak mau, Ramadan akan tinggalkan kita. Setelah kita ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan, maka untuk itu tidak ada kerjaan yang paling utama kita hidup di dunia kecuali terus cari ilmu dan terus cari ilmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita bertanya lagi, sekarang kemanakah ilmu Allah berada? Saudara, tidak ada tempat untuk ilmu Allah kecuali ada di dada mereka para alimil ulama. Ilmu agama berada di dada mereka para alimil ulama yang Allah titipkan ilmu Allah kepada mereka. Pertama kali Allah turunkan ilmu melalui malaikat Jibril kepada mereka para anbiya, para rasul. Sekarang para rasul, para anbiya sudah pada wafat. Lalu kemanakah ilmu agama sekarang berada? Tidak ada tempat saudara kecuali berada di dada mereka para alimil ulama. Sehingga Nabi tegaskan dalam sabdanya, al ulama'u warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Beruntung mereka, orang-orang yang mau mengikuti mereka para alimil ulama. Perlu kita ketahui saudara, orang nanti di akhirat yang paling sibuk setelah Nabi
Siapa yang paling sibuk di akhirat nanti setelah Nabi adalah ulama. Ulama mereka paling sibuk nanti di akhirat setelah Nabi. Tujuannya apa? Untuk mencari pengikutnya. Buat apa? Dianterin kemana? Ke tangannya junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa wasilah, tanpa perantaraan para alimul ulama yang istiqamah, tidak akan mungkin kita bisa sampai kita punya tangan kepada tangannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dianggap remeh saudara para alimul ulama. Jangan dianggap enteng saudara mereka para alimul ulama. Dulu Nabi pernah nanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, an ashabil ilmi, tentang ulama yang istiqamah. Faqala, malaikat Jibril menjawab, ya Rasul, surujud dunya ummatik. Ya Rasul, mereka adalah pelita umatmu di dunia, penerang umatmu di dunia, wal akhirah, juga nanti di akhirat. Tuba ya Rasul, beruntung jamaah masjid Jami Baitur Rahman yang mau mendekatkan dirinya kepada para alimul ulama. Tuba liman arafahum, yang mau mengenali dan sehingga mendekatkan dirinya kepada mereka para alimul ulama yang istiqamah. Beruntung ya Rasul, beruntung ya Rasul, kata malaikat Jibril. Tapi sebaliknya ya Rasul, wal wailu, celaka bagi umatmu ya Rasulullah. Yang mana? Liman abghadahum, yang mengingkari dan membenci mereka para alimul ulama. Jangankan membenci, demi Allah celaka dunia akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita banggakan? Ibadah, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, umroh, ibadah haji, tahajud, puasa Senin Kamis. Demi Allah saudara, tidak sedikit pun bisa menjamin diri akan selamat dunia akhirat, apalagi akhirat. Tidak bisa menjamin saudara-saudara. Nah, kalau hati kita ada benci kepada ulama. Buktinya di zaman Imam Ali ada yang bernama Ibnu Murzam, rajin ibadah, tahajudnya tiap malam, puasa Senin Kemisnya nggak pernah tinggal, sholat 5 waktunya selalu berjamaah di masjid, khatam Quran, hafal Quran. Matinya suul khotimah, kagak bawa iman. Mana ibadah yang begitu rajin? Nggak sedikit pun menjamin dirinya selamat, tapi matinya suul khotimah gara-gara benci hatinya terhadap ulama. Siapa ulama yang dimaksud? Orang alim yang dimaksud adalah Imam Ali karramallahu wajhah. Saking bencinya Imam Ali dibunuh, batang lehernya dipenggal. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan khutbah Jumat pada kali ini insya Allah akan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, hamba-hamba Allah yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan Allah Ta'ala lembutkan kita punya hati, lunakkan kita punya hati, sehingga selalu ada dan tertancapkan serta tertanamkan di hati kita kecintaan kepada orang-orang baik, kepada orang-orang saleh, kepada para alimul ulama
yang pada akhirnya dengan demikian insya Allah kita ke depan nanti diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullah malikil mannan wa bi qawli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah waf'alul khaira wajtanibu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in wa ala tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasaraddin wa khdir man khadala lil muslimin waj'al baldatana Indonesia baldatan thayyibatan tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulika ya hayyu ya qayyum ya ilahana ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum